Berjumpa kembali bersama saya Daniel, mahasiswa Grave International Theological Seminary dalam program Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Setiap Hari. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara-saudari semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, yang berbunyi, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika kita tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Ya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah mengenai mengandalkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Ya, mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Manusia pasti memiliki rencana di dalam kehidupannya. Ya, itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Ya. Karena susah juga jika manusia itu tidak memiliki rencana. Maka seolah-olah hidup kita itu seperti tidak ada masa depannya kalau tidak memiliki rencana. Tetapi yang sering terjadi pada saat ini adalah di dalam kita merencanakan sesuatu, seringkali kita lupa. Ya, kita lupa dengan Tuhan. Terkadang kita memikirkan hal-hal di dalam pikiran kita itu sesuatu yang sangat bagus. Sesuatu yang sudah kita pikirkan tuh seolah akan berjalan dengan baik. Kita berpikir bahwa, inilah cara yang paling bagus. Atau mungkin inilah cara yang paling tepat. Pasti saya berhasil jika melakukan dengan cara ini. Ya, seringkali manusia seperti itu. Dan yang menjadi kesalahan adalah mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin karena mereka sudah merasa mampu, mungkin melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, dia sudah sering gitu melakukan itu. Jadi manusia itu menjadi lupa dengan Tuhan, karena dia terlalu mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang sangat penting. Jangan sekali-sekali kita melupakan Tuhan di dalam kita merencanakan segala sesuatu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 akan saya bacakan. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Ya, hidup kita ini bagaikan seperti uap yang sebentar ada
lalu lenyap. Ya. Saudara-saudari tahu uap? Ya, uap itu terlihat gitu, memang terlihat, tapi sebentar saja. Setelah itu kalau kita amati, uap itu akan hilang. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi besok. Kita bisa tahu kejadian yang sudah berlalu. Ya, karena memang itu sudah kita lalui. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1 jam kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai lupa terhadap Tuhan. Jangan sampai karena kita sudah merasa hebat, kita melupakan Tuhan. Ya. Jadi, hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah jangan sekali-sekali kita melupakan Tuhan. Lalu, apalagi yang dapat kita pelajari? Sebelumnya saya mengajak saudara-saudara semua untuk terlebih dahulu membuka dari Roma. Dari Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Akan saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, dan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, jadi poin yang kedua adalah seringkali di dalam kita merencanakan sesuatu, kita memikirkan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Nah, hal ini yang sering terjadi adalah dapat mengakibatkan kita menjadi kecewa. Mengapa bisa kecewa? Begini, misalkan di tahun 2024 kita memiliki rencana, nanti kalau saya sudah sukses, saya mau beli helikopter. Ya mungkin secara ini ya boleh-boleh saja kita berpikir seperti itu gitu. Tetapi kita juga harus mampu melihat kemampuan kita. Contoh, misalkan kita ini masih seorang pelajar. Mungkin kita masih kuliah gitu kan, masih semester 1. Kita tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Lalu kita berpikiran bahwa 1 bulan lagi saya mau beli helikopter. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih berpikir seperti itu, tetapi kita juga harus melihat kemampuan kita gitu kan. Kita mau merencanakan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Kita tidak bekerja apa-apa gitu kan. Terus kita memiliki rencana untuk membeli helikopter. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal gitu. Itu udah di luar dari kemampuan kita. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli helikopter sedangkan kita tidak bekerja apa-apa. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa ketika kita merencanakan segala sesuatu, kita juga harus melihat di dalam diri kita, kemampuan kita. Apakah kita mampu gitu merencanakan atau melakukan apa yang sudah di dalam pikiran kita. Jangan sampai kemampuan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena efek dari itu semua adalah menimbulkan kekecewaan. Dan akhirnya ya kita bisa galau, bisa stres gitu kan.
kita memikirkan itu. Oleh sebab itu, janganlah kita memikirkan hal-hal di luar dari kemampuan kita. Ya, jadi tadi poin yang pertama adalah jangan kita meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan di dalam merencanakan segala sesuatu. Dan poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah janganlah kita merencanakan sesuatu di luar dari kemampuan kita. Ya, mungkin demikian renungan singkat yang dapat kita renungkan secara bersama-sama. Sekiranya renungan yang telah kita renungkan ini dapat menjadi suatu penuntun di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Maranatha.